Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Farel Ahmad Cida dengan NIM B2101116128. Saya akan memberikan dakwah yang memenuhi sesuai dengan mata kuliah PPD, yaitu yang berjudul dengan Cinta yang Tersesat, meluruskan pandangan Islam tentang LGBT. Nah, pada dasarnya sekarang Semarang lagi ada tren gak gitu, lagi ada yang merajalela viral gitu. Semarang kan adalah kota yang kaya sejarah Islam. Nah, disinilah Wali Joko berdakwah, disinilah masjid-masjid tua menjadi saksi keinginan nenek moyang kita. Namun di hari ini dan di detik ini, sebagaimana kota-kota lain di Indonesia, nah di Semarang ini dihadapkan dengan sebuah fenomena yang tidak biasa kita tutup dari mata, nggak tutup dari telinga, kita bakal mendengar, yaitu penyebaran paham dan perilaku LGBT. Nah, termasuknya kayak di dalamnya ada homoseksual atau yang dikenal dengan istilah gay. Nah, di sini itu bukannya untuk membenci, bukan untuk mencaci, melainkan untuk meluruskan dan mengingatkan dan mengajaknya kembali ke fitrah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan fitrah yang sempurna dalam Al-Quran. Dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang berfirman, maka fitrah itu adalah ketertarikan antara laki-laki dan perempuan. Fitrah itu adalah ikatan pernikahan yang suci. Fitrah itu adalah keluarga yang melahirkan generasi yang terus menerus sesuai dengan peradaban. Nah, ketika seseorang yang merasa tertarik pada sesama jenis, bukan berarti ia diciptakan demikian oleh Allah. Itu adalah ujian. Sebagaimana orang lain diuji dengan harta, diuji dengan jabatan, diuji dengan nafsu dan yang lainnya, maka sebagai manusia kita diuji dengan kecenderungan yang menyimpang dari fitrah. Dan ujian itu bukan untuk dituruti, melainkan untuk dilawan dan dimenangkan. Saudara-saudaraku yang seiman, Islam sangat tegas dalam masalah ini. Bukan karena Islam tidak punya kasih sayang, justru sebaliknya. Karena Islam sangat menyayangi manusia, maka Islam melaranglah dengan hal yang merusak mereka atau diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi. Nah, kisah kaum Nabi Lut alaihissalam termasuk jelas dalam Al-Quran. Mereka adalah kaum yang pertama kali melakukan hubungan sesama jenis di muka bumi. Dan apa yang terjadi pada kejadian yang dilakukan oleh kaum Lut, itu Allah menghancurkan mereka dengan azab yang sebagai dahsyat. Kota mereka dibalikan dan hujan batu menimpa mereka. Dan ini bukan cerita dongeng, ini adalah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia hingga sampai akhir zaman. Nah, hadirin yang dihormatin Allah, kita harus jujur maupun terbuka. Di Semarang ini komunitas yang mempromosikan gaya hidup ini sudah ada. Mereka bergerak, mereka berorganisasi, dan yang lebih mengkhawatirkan kayak pergaulan bebas. Dan mulai pergaulan bebas itu kan pada umumnya dilakukan oleh pada generasi muda, termasuk mahasiswa dan remaja kita. Nah, sebagaimana media sosial yang contoh terlalu berdampak pada masuknya ketertarikan seseorang. Nah, kayak contoh aplikasi kencan, konten hiburan yang menormalisasikan perilaku menyimpang, film, dan yang mengagungkan hubungan sesama jenis. Baik, saudara-saudaraku, Islam mengajarkan kita untuk membenci perbuatan yang
perbuatannya yang mencela dan bukan orangnya. Jika ada anggota kita atau saudara kita, teman kita yang terjerat dalam kondisi ini, jangan usir, jangan dicaci, jangan diolok-olokkan. Tapi kita jangan diam, karena kita pada dasarnya saling mengingatkan sesama muslim. Kita rangkul mereka dengan kasih sayang, ajak dengan hikmah, bimbing dengan ilmu, dan kembalikan ke fitrahnya pada manusia. Nah, Nabi kita Rasulullah SAW tidak pernah mengusir orang yang datang dalam keadaan berdosa. Beliau menyambut dengan baik, mendengar, lalu membimbing dan mengasih tahu. Itulah teladan kita yang harus kita contoh. Namun di sisi lain kita juga harus tegas menolak segala upaya legislasi, normalisasi, dan penyebaran paham ini di tengah masyarakat. Nah, kita tolak dengan cara yang benar melalui dakwah, pendidikan, keluarga, dan keterlibatan dalam kehidupan sosial masyarakat. Hadirin rahimakumullah, ada 3 yang harus kita lakukan untuk menghindari atau membentengi diri kita dari godaan atau mungkin sesuatu yang menyerang kita atau membuat kita terjerumus pada hal seperti itu. Pertama, yang kita lakukan adalah tauhid dan akhlak dalam keluarga. Nah, anak yang tumbuh dengan keimanan yang kuat dan yang mengenal Allah, yang mencintai sholat, insya Allah ia akan terjaga dari penyimpangan. Soalnya mereka sudah kuat dalam iman, nggak bakal kayak goyah. Yang kedua, ada awasi pergaulan, perbatasi konten-konten digital di sekitar kita, maupun dari orang remaja, anak-anak, mungkin dari orang tua juga bisa. Nah, jangan biarkan perannya orang tua itu tergantikan oleh gadget. Jadi pada dasarnya kebanyakan anak-anak zaman sekarang masih kecil udah dikasih gadget, karena mereka ya mungkin orang tuanya ada yang kesibukannya bisa mendidik anaknya dengan baik, tapi nggak harus dengan gadget gitu. Coba sesekali ya duduk bersama mereka, kita menghibur atau mengasih pembelajaran, etika maupun perilaku dalam keseharian. Terus yang ketiga, ada kuatkan komunitas kita bersama teman, saudara, keluarga, dan majelis ilmu. Nah, di Semarang kan juga banyak ulama, banyak masjid, dan banyak pesantren. Kita juga memanfaatkan untuk berilmu dengan yang tepat, karena anak muda yang sibuk dengan majelis ilmu insya Allah tidak akan terperangkap atau tergoda dengan penyimpangan ini dan sesuatu yang menjerat dan menyesatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita hidup di zaman yang penuh fitnah. Apa yang dulu dianggap nista kini diperjuangkan sebagai hak. Apa yang dulu disembunyikan karena malu kini ditampilkan dengan bangga. Nah, tapi sebagai umat Islam kita berpegang teguh pada satu kompas yang tidak pernah berubah, yaitu kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Nah, semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, dan kota Semarang ini dari segala keburukan dan kesesatan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang tersesat dan menguatkan siapapun yang sedang berjuang di jalannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian mungkin dakwah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.